revitalisasi Pawung Songobono itu seperti kita tahu karena memang secara tradisi tata cara pengerjaannya ini kan juga harus mempertimbangkan tata cara kerja yang seperti zaman dulu, jadi relatif tidak menggunakan alat-alat modern gitu. Satu, sehingga memang tidak bisa cepat sekali. Di samping itu juga ini kan revitalisasi itu ada aspek-aspek tertentu yang secara teknis juga tidak bisa dilakukan secara sembrono gitu. Karena dari sisi cagar budaya, tidak semua yang katakan setengah rusak atau 3/4 rusak itu ganti baru, itu enggak seperti itu. Jadi ada upaya atau dorongan supaya semaksimal mungkin yang masih bisa digunakan kembali itu digunakan kembali. Jadi dilakukan semacam perawatan khusus terhadap kayu-kayu yang ada, semaksimal mungkin yang masih bisa digunakan kembali. Kecuali yang memang sudah benar-benar rusak. Tapi ya alhamdulillah ini revitalisasi ini dimulai pada saat yang tepat, karena ternyata setelah diturunkan banyak bentangan-bentangan yang menahan beban utama itu kondisinya sudah sangat-sangat kritis, sehingga itu kalau terlambat kemarin dilakukan pembongkaran mungkin malah itu runtuh gitu. Dan sekarang ini untuk yang di dalam konstruksi yang di dalam itu sudah hampir 70% tertangani. Sekarang tinggal yang luar yang secara pelan-pelan memang juga memerlukan kesabaran dan ketelitian gitu. Sehingga peran dari Balai Cagar Budaya yang sekarang namanya BPK itu sangat penting di dalam memberikan advies, terutama dari sisi pelestarian konstruksi yang memang masih bisa digunakan lagi, seperti itu. Ini yang pertama kali menapa pernah dulu sudah direvitalisasi? Itu kalau tidak salah, kalau dalam arti pembenahan besar itu sudah pernah 2 kali ya. Dan kalau pembenahan kecil seperti kita tahu kan beberapa kali kita lakukan, bahkan dulu pintu dan jendelanya pernah kita ganti dari stok punya keraton yang lain yang kebetulan cocok. Tapi sekarang ini tidak hanya pintu dan jendela, tapi termasuk konstruksi yang mengikat pintu dan jendela itu kan ternyata juga sudah rusak. Dan alhamdulillah sekali lagi ini bisa kita benahi dengan baik. Kalau yang masih bisa dipakai itu berapa persen ya kayu-kayu itu? Variatif ya, variatif. Intinya kalau konstruksi utama hampir mayoritas itu 60% diganti, yang 20% dipertahankan. Tapi kalau yang kecil-kecil rata-rata rusak ya. Jadi kalau yang dia bersentuhan langsung dengan tembok itu kan biasanya ada unsur air kan, terus remuk, busuk dan seterusnya. Yang itu terakhir dibangun atau direvitalisasi atau direnovasi itu kapan gitu? Itu tahun 78 kalau data yang ada. Yang istilahnya renovasi besar ya. Tapi kalau renovasi kecil bahkan saya aja beberapa kali mengalami proses itu. Panggung Songobono itu kan merupakan sebuah ikon di mana untuk warga masyarakat lainnya tidak boleh mendirikan semacam bangunan yang melebihi itu. Ketika mau membangun juga ada semacam syarat-syarat spiritual, bagaimana ini? Ya, karena kalau di keraton itu kan bagian penting dari proses revitalisasi di keraton selalu begitu kan, lahiriah dan fisik ya. Lahiriah itu
ya kita teliti bahwa memang sudah kondisi rusak, lalu secara spiritual ya kita mohon doa lah ke mana-mana, itu termasuk salah satu syaratnya kan kemarin kita mengambil kayu dari Donoloyo sebagai bagian penting dari proses itu. Itu sebelumnya ada semacam wilujungan Kanjeng atau semacam dukutan Iya, gitu, iya, Kanjeng? selalu itu dilakukan sebelum, selama, dan juga apa namanya setiap hari-hari tertentu kan itu juga dilakukan. Ini untuk leading sektornya dari Kementerian Kebudayaan ya. Iya. Boleh kalau apa semacam plafon anggarannya apa? Pastinya karena memang di dalam proses selanjutnya ternyata ditemukan kerusakan yang lebih parah, itu memang mengalami perubahan, tetapi plus minus kalau nggak salah sekitar 3,1 ya. T apa? Oh, nah, cuma 3,1 miliar. M ya. Oh, 3,1. Kanjeng, itu termasuk nanti yang direnovasi itu tutup sajinya itu Kanjeng? Nah, itu memang masih sangat dipertimbangkan dengan kondisi yang ini apa namanya konstruksi yang naik nanti sampai di atas terakhirnya kondisinya seperti apa, itu akan menjadi pertimbangan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Cagar Budaya itu, karena memang kita selalu nyambut ini bareng-bareng. Targetnya berapa lama Kanjeng? Sebelum akhir tahun insya Allah sudah selesai. Desember. Ya, sebelum Desember. Ada dari kemarin bulan apa Kanjeng? Mulai ada Ini baru pemasangan bambu itu. baru 3 bulan ya, 3 bulan lebih sedikit lah. Jadi targetnya dari awal memang 6 sampai 8 bulan. Insya Allah 7 bulan selesai. Maaf Kanjeng, ini berarti dari LDA nggih Kanjeng? Ya kalau Kementerian Kebudayaan ini kan intinya melibatkan semua. Ya Yasinon, ya Gus Imong, ya bahkan Gus Tejo, semua diharapkan bisa menjadi satu kebersamaan. Ini kalau boleh tahu setelah panggung Wongobono itu juga ada beberapa titik-titik ikon bangunan di keraton yang akan direvitalisasi. Ya, museum juga masuk ke program karena museum ini kan salah satu sisi tempat penyimpanan barang-barang apa namanya peninggalan budaya ya. Sisi lain museum ya bagian dari daya tarik wisata. Ya. Sehingga diharapkan kalau museumnya dibenahi, manajemennya ditata, lalu keluarga ini menyatu gitu. Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari upaya untuk menata kembali keraton secara utuh baik fisik maupun non fisiknya. Jadi setelah panggung Wongobono, museum, Ya, ada museum lagi sudah kita mulai sambil menunggu kesiapan dana dari Kementerian Kebudayaan, kita menggunakan sumber dana sendiri sudah kita mulai. Termasuk keputaran Kanjeng? Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan juga untuk kemudian membenahi ke sana juga. Nanti daripada roboh duluan. Mudah-mudahan masih diberikan kesempatan untuk juga melakukan pembenahan di kebudayaan. Termasuk keraton Kulon juga jadi. Iya, itu juga perlu. Rusak. Ya. Mudah-mudahan lah semua sehat, Sinuwun sehat, Gusti Tejo, Gusti Imong, juga Gusti yang lain, sehingga sudah saatnya untuk kembali saling satu lagi kalau kedepannya itu apa untuk prioritas ya, karena ini ada Kementerian Kebudayaan itu dari hasil kemarin Kanjeng Wiro juga Gusti Imong berbicara dengan Pak Fadlizon, kira-kira yang diprioritaskan Keraton Surakarta sekarang itu bagaimana? Ya, balik lagi memang kalau kita lihat pada spirit pemerintah untuk kemudian menjadikan kebudayaan kita ini sebagai jati diri bangsa. Nah, oleh karena itu berarti penataan fisik itu penting, tapi non fisiknya juga tidak kalah penting. Oleh karena itu Kementerian Kebudayaan ini juga sudah mulai masuk kepada kegiatan kebudayaannya,
Contohnya ini Sekaten. Sekaten itu juga sudah ada keterlibatan supporting dari Kementerian Kebudayaan nanti di momen DAL yang 8 tahun sekali itu Kementerian Kebudayaan juga akan melakukan dokumentasi kegiatannya sekaligus dari situ yang mudah-mudahan juga bisa ikut support gitu. Lalu ada pentas seni budaya yang melibatkan pelaku seni budaya di wilayah Solo Raya ini juga akan disupport juga gitu, sehingga sekali lagi mudah-mudahan dari tadi revitalisasi fisik nanti pelan-pelan kemudian juga revitalisasi non fisik berupa kegiatan budayanya, dan supaya kemudian kebudayaan ini balik lagi bisa tetap lestari menjadi bagian dari ikon budaya orang Jawa yang kebetulan ada di wilayah Surakarta, dan mudah-mudahan juga diikuti oleh kebudayaan-kebudayaan lain seluruh Indonesia, sehingga balik tujuannya budaya kita adalah jati diri kita dimanapun kita berada di seluruh wilayah Nusantara. Pesan Kanjeng Wiro sendiri kan setelah beberapa tempat di keraton direvitalisasi kemudian dibangun indah seperti alun-alun kidul, nah itu user atau pengguna nantinya itu harus bagaimana kan ya? Ya, memang ini perlu kesadaran bersama juga antara satu sisi internal keraton sebagai pengelola, lalu mungkin juga pihak lain dalam hal ini pemerintah daerah bahkan masyarakat, bagaimana mesti berbijak hati di dalam mensikapi itu agar tujuan dari revitalisasi ini kemudian juga bisa dicapai, karena jangan kemudian menjadi indah tetapi kegiatan budayanya jadi nggak bisa berjalan baik. Itu yang memang perlu dilakukan komunikasi yang lebih baik lagi, termasuk pemerintah daerah maupun juga pelaku dunia usaha UMKM yang selama ini bersinergi dengan kita untuk bisa saling memberikan support yang baik lah gitu. Ini masih berproses, kadang-kadang proses itu bahkan perlu diskusi yang bahasa saya mungkin lebih sabar gitu. Kalau Kanjeng sendiri di keraton sebagai apa Kanjeng? Saya hanya bagian kecil di keraton, jadi saya hanya menjalankan apa yang diputuskan oleh para pemangku utama begitu ya. Nah, tugas saya itu ya menyambungkan apa yang menjadi keinginan para pihak itu, sehingga mudah-mudahan ketemu jalan yang baik. Termasuk penasihat hukum dari lembaga Dewan Adat ya itu juga ada di situ. Iya, terima kasih Kanjeng. Terima kasih sekali. Wawancara tadi dengan beliau penasihat